Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai operasional audit dan jasa asuransi lainnya. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami, yaitu ada Saudari Trihandayani, NIM 117, Saudari Ferdina, NIM 119, Saudari Dwi Yulinda, NIM 119, Saudara Dwiki, NIM 035, dan Saudara Andis, NIM 116. Adapun poin-poin pembahasan materi yang akan kami jelaskan yaitu mengenai yang pertama, yaitu memahami tujuan audit operasional. Yang kedua, membedakan antara audit keuangan dan audit operasional. Yang ketiga, menjelaskan jenis audit operasional. Yang keempat, memahami jenis-jenis jasa penjaminan. Yang kelima, memahami standar jasa penjaminan. Dan yang keenam, yaitu memaparkan salah satu jenis penjaminan yang dapat ditawarkan oleh auditor. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Pengertian audit operasional. Menurut Kessler dan Crockett pada tahun 1999 menjelaskan bahwa audit operasional adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai efektivitas organisasi, efisien dan ekonomi operasi di bawah pengendalian manajemen, dan melaporkan kejadian kepada orang yang tepat hasil dari penilaian bersama dengan disertai rekomendasi untuk perbaikan. Sedangkan menurut ketetapan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Pedoman Pemeriksaan Operasional, audit operasional adalah audit yang sistematis terhadap program, kegiatan atau aktivitas organisasi, dan seluruh atau sebagian dari aktivitas dengan tujuan menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara ekonomis, efisien, serta apakah tujuan program dan kegiatan aktivitas telah direncanakan dapat dicapai dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Tujuan dari audit operasional adalah tujuan umum dari audit operasional adalah untuk memastikan bahwa operasional bisnis berjalan secara efektif, efisien, dan terpercaya. Adapun beberapa tujuan spesifik dari audit operasional adalah 1. Mengevaluasi efektivitas area yang diperlukan perbaikan. 2. Mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya bisnis seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. 3. Menilai manajemen risiko dan kontrol internal yang terkait dengan operasional bisnis, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. 4. Memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. 5. Mengidentifikasi area di mana efektivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. 6. Mengevaluasi kinerja operasional bisnis dan memberikan umpan balik kepada manajemen untuk meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Next. Untuk definisi audit keuangan akan dijelaskan oleh Saudara Adi. Aku tambah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk presentasi bisa saya ambil alih sebentar. Definisi dari audit keuangan adalah sebuah persyaratan hukum dari setiap perusahaan yang terdaftar. Audit laporan keuangan dilakukan oleh personel yang berkualifikasi profesional atau yang biasa
disebut dengan auditor. Tujuan utama pelaksanaan audit keuangan adalah untuk memperoleh opini yang tidak bias dan independen dari auditor, bahwa laporan keuangan memberikan pandangan yang benar dan wajar, dan di luar kesalahan penyajian material. Untuk semua perusahaan, audit keuangan wajib dilakukan oleh auditor eksternal sebelum menerbitkan laporan keuangan. Para pemegang saham atau pemilik perusahaan menunjuk auditor untuk memverifikasi bahwa pekerjaan yang dilakukan dan laporan keuangan yang disiapkan oleh pengurus manajemen yang ditunjuk oleh mereka benar-benar dan menunjukkan gambaran yang jelas tentang status keuangan perusahaan. Next. Berikut ini perbedaan antara audit operasional dengan audit keuangan. Yang pertama, audit keuangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh opini independen atas pandangan benar dan wajar atas laporan keuangan. Sedangkan audit operasional dilakukan untuk memeriksa apakah operasi organisasi telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, secara umum, audit keuangan dilakukan oleh audit eksternal, sedangkan audit operasional dilakukan oleh audit internal. Laporan audit keuangan memiliki format standar, sedangkan laporan audit operasional tidak memiliki format standar. Poin selanjutnya, laporan audit keuangan harus dipublikasikan ke publik, tetapi laporan audit operasional tidak perlu untuk dipublikasikan. Profesional yang melakukan audit keuangan adalah auditor eksternal yang tidak dikendalikan oleh manajemen. Auditor yang melakukan audit operasional adalah karyawan yang entitas dan karenanya dikendalikan oleh manajemen. Audit keuangan menghasilkan laporan audit yang berisi opini auditor, sedangkan audit operasional menghasilkan laporan audit yang berisi temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut. Bisa ke layar selanjutnya. Berikut ini jenis-jenis audit operasional. Yang pertama, ada yang namanya audit berbasis resiko. Jenis audit ini dilakukan dengan fokus pada penilaian resiko bisnis. Auditor akan melakukan identifikasi potensi resiko dan dampaknya terhadap bisnis. Kemudian mengembangkan tindakan yang tepat untuk mengurangi resiko tersebut. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Mbak Ferdina. Untuk waktu dan kesempatannya, terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan. Yang kedua, terkait jenis-jenis audit operasional, yaitu audit kepatuhan. Yaitu, audit ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana sih bisnis tersebut telah memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian ada audit efisiensi, yaitu jenis audit yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana bisnis telah menggunakan sumber daya dengan efisien dalam menjalankan operasi bisnisnya. Next. Yang selanjutnya yaitu ada audit efektivitas. Apa sih audit efektivitas ini? Yaitu audit yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan strategi bisnis telah tercapai dan memberikan manfaat bagi bisnisnya. Kemudian ada jenis audit keandalan, yaitu bertujuan untuk mengevaluasi keandalan sistem dan prosedur bisnisnya, serta menemukan area yang memerlukan peningkatan dalam proses bisnis. Dan selanjutnya yaitu ada jenis audit khusus. Audit khusus ini dilakukan untuk mengevaluasi area tertentu dalam bisnis, seperti manajemen keamanan informasi ataupun manajemen risiko.
Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Pengertian jasa asuransi. Profesi akuntansi publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asuransi dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Peran utama akuntansi publik adalah meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Tanggung jawab akuntansi publik terletak pada opini atau pernyataan pendapat atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntansi publik. Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa ini dapat dilakukan oleh akuntansi publik atau KAP atau oleh berbagai profesional lainnya. Contohnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Jasa asuransi lain meliputi penyurvei rating televisi AC Nielsen menurut Arens DKK 2011-10. Next. Pengertian jasa atestasi. Jasa atestasi merupakan salah satu kategori jasa asuransi yang diberikan oleh akuntansi publik. Jasa atestasi adalah jenis jasa asuransi di mana KAP mengeluarkan laporan tentang rehabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Next. Jasa atestasi dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, audit atas laporan keuangan historis. Yang kedua, atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang ketiga, telah review laporan keuangan historis. Yang keempat, jasa atestasi mengenai teknologi informasi. Yang kelima, jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. Next. Jasa-jasa non-asuransi yang diberikan akuntansi publik. KAP melakukan berbagai jasa lain yang umumnya berada di luar lingkup jasa asuransi. Contohnya jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pajak, dan jasa konsultasi manajemen menurut Arens JKK 2015. Next. Hubungan jasa asuransi, jasa atestasi, dan jasa non-asuransi. Hubungan jasa asuransi, jasa atestasi, dan jasa non-asuransi dapat digambarkan sebagai berikut. Next. Jasa asuransi lainnya berfokus pada peningkatan mutu informasi bagi pengambilan keputusan. Berikut contoh-contoh asuransi lain dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Selanjutnya, saya kembalikan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Dalam konteks operasional audit dan jasa assurance lainnya, auditor dapat menawarkan berbagai jenis jasa penjaminan atau assurance service yang tidak hanya terbatas pada audit laporan keuangan. Salah satu contoh jenis jasa penjaminan tersebut adalah jasa review dan kompilasi. Next. Nah, standar untuk kompilasi dan review laporan keuangan disebut Statements on Standards for Accounting and Review Services atau SSARS yang diterbitkan oleh Accounting and Review Services Committee dari American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. Karena tidak melakukan audit, SSARS merujuk pada akuntan publik yang melakukan jasa review dan kompilasi sebagai akuntan dan bukan auditor. Karena assurance yang disediakan oleh kompilasi dan review jauh di bawah audit, lebih sedikit bukti yang diperlukan bagi jasa tersebut dan dapat disediakan dengan biaya yang lebih rendah daripada audit. Jumlah bukti dan assurance yang diperlukan untuk setiap penugasan tidak didefinisikan oleh profesi sehingga tergantung pada pertimbangan akuntan.
Karena jasa review dan kompilasi menyediakan assurance yang lebih rendah dari audit, akuntan harus membentuk pemahaman dengan klien mengenai jasa yang akan disediakan melalui surat penugasan tertulis. Pemahaman tersebut harus mencakup deskripsi tujuan penugasan, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab akuntan, jenis dan batasan jasa yang akan disediakan, serta deskripsi laporan kompilasi atau review yang diharapkan akan diterbitkan. Next. Untuk jasa review dan kompilasi akan saya jelaskan. Jasa review terlebih dahulu, kemudian nanti lanjut jasa kompilasi. Penugasan jasa review menurut SSARS Review memungkinkan akuntan untuk mengekspresikan assurance yang terbatas bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, termasuk pengungkapan informatif yang tepat atau dasar akuntansi lainnya yang komprehensif seperti dasar akuntansi kas. Terkait prosedur yang disarankan untuk review menurut SSARS, bukti untuk penugasan review terutama terdiri dari pengajuan pertanyaan kepada manajemen dan prosedur analitis yang pada intinya memerlukan lebih sedikit prosedur daripada untuk audit. SSARS mengharuskan akuntan memperoleh bukti yang terdiri dari berikut ini untuk penugasan review. Yang pertama, memperoleh pengetahuan industri dan klien. Akuntan perlu memahami prinsip-prinsip akuntansi. Memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan praktik industri klien. Nah, akuntan perlu memahami prinsip-prinsip akuntansi dan praktik industri klien dengan mempelajari pedoman industri AICPA atau sumber lain. Yang kedua, pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Pengajuan pertanyaan kepada manajemen merupakan prosedur review penting. Pertanyaan diajukan untuk menentukan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar. Yang ketiga, melakukan proses analitis. Akuntan merancang dan melaksanakan prosedur analitis berdasarkan pemahaman atas industri dan pengetahuan klien untuk mengidentifikasi hubungan dan item yang tidak biasa. Yang keempat, membaca laporan keuangan. Akuntan membaca laporan keuangan untuk memastikan kesesuaian dengan kerangka kerja pelaporan keuangan. Selanjutnya, memperoleh surat representasi. Nah, akuntan perlu memperoleh surat representasi dari anggota manajemen yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan keuangan. Yang terakhir, menyiapkan dokumentasi. Akuntan menyiapkan dokumentasi yang mencakup surat penugasan, prosedur analitis, pengajuan pertanyaan kepada manajemen, penemuan dan isu yang penting, komunikasi mengenai kecurangan, dan surat representasi. Next. Mengenai bentuk laporan review, selain judul laporan yang diperlukan, laporan review standar juga meliputi 4 paragraf yang akan saya jelaskan sembari melihat contoh laporan review di slide berikutnya. Untuk tanggal laporan review harus tanggal di mana akuntan telah mengumpulkan bukti review yang cukup untuk memberikan dasar yang layak melaporkan kesimpulan. Kemudian, setiap halaman dari laporan keuangan yang direview harus memasukkan referensi lihat laporan review akuntan independen. Selanjutnya, jika klien gagal mengikuti standar akuntansi yang berlaku dalam penugasan review, laporan tersebut harus dimodifikasi. Laporan tersebut harus mengungkapkan dampak dari penyimpangan seperti yang ditentukan oleh manajemen atau prosedur review akuntan. Meskipun dampak belum ditentukan, pengungkapan harus disajikan dalam laporan pada paragraf terpisah. Next. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, laporan review standar meliputi 4 paragraf seperti pada contoh berikut. Paragraf pertama menyatakan bahwa akuntan telah melakukan review, menetapkan entitas dan periode laporan keuangan yang direview, serta menekankan bahwa review utamanya melibatkan prosedur analitis dan pengajuan pertanyaan dengan lingkup yang dianggap kurang penting dibanding audit. Untuk paragraf kedua, menjelaskan tanggung jawab manajemen dalam penyusunan dan kewajaran laporan keuangan, termasuk peran dalam merancang, mengimplementasikan, dan memelihara pengendalian internal terkait pelaporan keuangan. Untuk paragraf ketiga, menyatakan bahwa tanggung jawab akuntan adalah melakukan review sesuai dengan SSARS
dengan fokus pada prosedur untuk memperoleh assurance yang terbatas terkait modifikasi yang tidak material dalam laporan keuangan. Untuk paragraf yang keempat, menyatakan assurance terbatas dalam bentuk negatif, mengkonfirmasi bahwa tidak ada modifikasi material yang diketahui oleh akuntan pada laporan keuangan terlampir agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Next. Nah, untuk penugasan jasa kompilasi, sebagaimana didefinisikan dalam SSARS, melibatkan akuntan yang menyiapkan laporan keuangan untuk klien atau pihak ketiga tanpa memberikan jaminan akuntan publik tentang laporan tersebut. Meskipun seringkali ditujukan untuk penggunaan internal oleh manajemen, laporan tersebut dapat digunakan juga oleh pihak eksternal. Nah, dalam situasi di mana akuntan memperkirakan bahwa laporan akan digunakan oleh pihak ketiga, mereka diwajibkan untuk menerbitkan laporan kompilasi bersamaan dengan laporan keuangan. Namun, jika laporan keuangan hanya ditujukan untuk penggunaan internal, akuntan dapat mengeluarkannya tanpa laporan kompilasi asalkan ada dokumentasi yang jelas dalam surat penugasan dengan klien mengenai pemahaman dan pembatasan penggunaan laporan tersebut. Dalam penugasan kompilasi, akuntan harus memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama, surat penugasan. Nah, menetapkan pemahaman tertulis dengan klien tentang tujuan penugasan, jenis dan batasan jasa yang akan disediakan. Itu fungsinya surat penugasan. Untuk pengetahuan industri, memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip akuntansi dan praktik industri klien. Selanjutnya, pengetahuan klien. Nah, mengetahui klien dengan memahami industri, sifat transaksi bisnis, prinsip akuntansi, praktik yang digunakan, dan isi laporan keuangan. Pengetahuan mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan review. Untuk yang selanjutnya, pengajuan pertanyaan. Nah, mengajukan pertanyaan untuk memastikan kepuasan terhadap informasi yang diberikan oleh klien. Kemudian membaca laporan keuangan yang dikompilasi dengan waspada terhadap penghilangan yang nyata atau kesalahan aritmatika, mengaplikasikan standar akuntansi. Selanjutnya, menyiapkan dokumentasi. Menyiapkan dokumentasi yang terinci untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang pekerjaan yang dilakukan, termasuk setiap penemuan atau isu yang signifikan. Nah, dokumentasi ini mencakup komunikasi dengan manajemen terkait kecurangan atau tindakan ilegal yang menarik perhatian akuntan. Nah, akuntan tidak perlu mengajukan pertanyaan atau melaksanakan prosedur lain untuk memverifikasi informasi yang disediakan oleh personil klien. Akan tetapi, jika akuntan waspada bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, akuntan harus memperoleh informasi tambahan. Jika klien menolak untuk memberikan informasi tambahan, akuntan harus menarik diri dari penugasan kompilasi. Next. Nah, SSARS mendefinisikan 3 bentuk laporan kompilasi sebagai berikut. Yang pertama, kompilasi dengan pengungkapan penuh. Yang kedua, kompilasi yang menghilangkan hampir semua pengungkapan. Yang ketiga, kompilasi tanpa independensi, yang mana akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Untuk ketiga jenis laporan kompilasi di atas, unsur-unsur berikut juga diperlukan, yakni judul laporan yang menyatakan laporan kompilasi akuntan. Kemudian, tanggal laporan akuntan adalah tanggal penyelesaian kompilasi. Selanjutnya, setiap halaman dari laporan keuangan yang dikompilasi oleh akuntan sebaiknya menyatakan lihat laporan kompilasi akuntan. Kemudian, jika klien gagal mengikuti standar akuntansi, auditor harus memasukkan modifikasi yang sama dalam laporan kompilasi yang digunakan pada laporan review. Next. Nah, contoh yang pertama adalah laporan kompilasi dengan pengungkapan penuh yang pengungkapannya perlu sesuai dengan standar akuntansi sama seperti untuk laporan keuangan yang diaudit. Contoh yang kedua adalah kompilasi yang menghilangkan hampir semua pengungkapan, memungkinkan manajemen untuk menghilangkan sebagian besar informasi seperti laporan arus kas asalkan tidak bersifat menyesatkan. Jenis ini umumnya digunakan untuk keperluan manajemen. Kemudian yang ketiga, kompilasi tanpa independensi. Nah, ini memungkinkan kantor akuntan publik untuk menerbitkan laporan kompilasi seperti 2 contoh ini. Meskipun akuntan tidak independen dari klien, dengan persyaratan ada tambahan paragraf sebagai paragraf terakhir laporan yang menyatakan untuk menyatakan ketidakindependensian tersebut. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Dwiki. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai audit operasional dan jasa asuransi lainnya, dan juga contoh kasusnya yang
menurut kami sudah cukup jelas. Jika teman-teman masih ada yang mengganjal atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di forum yang disediakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.